kerasin. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 teori dan sejarah sastra yang beranggotakan saya sendiri, Faras Wadika. Saya Laura Monika. Saya Septika Andria. Saya Irina Deni. Saya Ibnu Rifa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Yang berjudul Sastra Lama dan Sastra Baru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Mandika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sastra Lama dan Sastra Baru. Sastra Lama. Sastra lama adalah sastra yang berbentuk lisan atau sastra Melayu yang tercipta dari suatu ujaran atau ucapan. Sastra lama masuk ke Indonesia bersama dengan masuknya agama Islam pada abad ke-13. Ciri-ciri karya sastra lama: anonim, tidak dikenal nama pengarangnya, merupakan sastra lisan, disampaikan lewat mulut ke mulut, sangat terikat oleh aturan-aturan yang ada, terutama puisi. Sifatnya tertaris, tidak berkembang. Di bidang prosa kebanyakan bersifat khayal. Ceritanya kebanyakan berpusat pada istana sentris, merupakan milik bersama. Contoh karya sastra lama. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Puisi lama memiliki berbagai macam jenis, antara lain: mantra. Mantra adalah puisi tua yang keberadaannya dalam masyarakat Melayu bukan sebagai karya sastra, melainkan lebih banyak berkaitan dengan adat dan kepercayaan, berhubungan dengan hal-hal yang bersifat magis. Contoh mantra: Assalamualaikum putri satulung besar, yang beralun berilir simayang, aku menyanggul rambutmu, aku membawa sarap gading, akan membasuh mukamu. Yang B, pantun. Puisi asli yang terdiri dari 4 baris dan tiap baris terdiri 8-12 suku kata. Bersajak AB-AB, silang. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Contoh pantun: disangka nenas di tengah padang, rupanya urat jawi-jawi, disangka panas hingga petang, kiranya hujan tengah hari. Yang C, syair. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama sajak. Biasanya terdiri dari 4 baris, berirama a. Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair. Pada pantun, 2 baris terakhir yang mengandung maksud. Syair disebut juga puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Ciri-ciri syair: terdiri dari 4 larik tiap bait. Setiap bait memberi arti sebagai satu kesatuan. Semua baris merupakan isi. Sajak akhir selalu sama, a. Jumlah suku kata tiap baris hampir sama. Syair berupa nasihat, fatwa, dongeng. Beberapa jenis syair antara lain: syair agama. Syair agama adalah jenis syair yang berisi tentang ajaran agama dan nasihat bijak. Contohnya syair perahu, syair butung pingai, syair Injil, dan lain sebagainya. Syair romantis adalah puisi yang berisi cinta, kenyamanan, cerita rakyat. Misalnya, puisi bidadari digunakan untuk menggambarkan sejumlah hal yang begitu panjang, misalnya mengenai kiasan, kehidupan, agama, cinta, persahabatan, dan lain sebagainya. Contoh syair romantis antara lain syair bidadari, syair Panji Semirang, syair Putri Naga. Yang C, syair sejarah, merupakan syair yang di dalamnya bercerita tentang peristiwa-peristiwa sejarah penting yang pernah terjadi. Contohnya syair Singapura dimakan api. Yang D,
Carmina. Carmina dikenal dengan nama pantun kilat atau pantun dua seuntai. Adalah pantun yang terdiri dari dua baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi dengan pola sajak lurus AA. Contohnya, ikan lele beli di pasar, persoalan sepele jangan diumbar. Yang Gurindam adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari dua bait. Tiap bait terdiri dari dua baris kalimat dengan irama yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri Gurindam adalah terdiri atas dua baris tiap bait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Setiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Tiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Isi atau maksud Gurindam ada pada baris kedua. Contoh Gurindam, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senang hati. Baik, mungkin yang selanjutnya F. Talibun. Talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun karena mempunyai sampiran dan isi. Tetapi lebih dari 4 baris, mulai dari 6 baris hingga 20 baris. Berirama ABAB, ABCD, ABCD, ABCDE, ABCDE. Berikutnya adalah ciri-ciri talibun. Ciri-ciri talibun adalah sebagai berikut, yaitu 1. Ia merupakan sejenis puisi bebas. Kemudian terdapat beberapa baris dalam rangkap untuk menjelaskan pemberian. Yang ketiga, isinya berdasarkan sesuatu perkara diceritakan secara terperinci. Yang keempat, tiada pembayang. Yang kelima, menggunakan puisi lain berupa pantun atau syair dalam pembentukannya. Kemudian selanjutnya adalah gaya bahasa yang luas dan lumrah, atau memberi penekanan kepada bahasa yang berirama seperti pengulangan dan lain-lain, berfungsi untuk menjelaskan suatu perkara dan merupakan bahan penting dalam pengkaryaan cerita pelipur lara. Contoh talibun. Kalau anak pergi ke pekan, yuk beli belanak pun beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari, sanak pun cari, indung semang dari dahulu. Materi selanjutnya adalah bidal. Bidal adalah jenis puisi lama dalam bentuk pribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, nasihat, dan sejenisnya. Contoh bidal adalah bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Bidal dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, ungkapan, yaitu kiasan tentang keadaan atau kelakuan yang dinyatakan dengan sepatah atau beberapa patah kata. Kedua, peribahasa, yaitu kalimat yang menggunakan pembanding untuk melukiskan sesuatu. Yang ketiga, tamsil, yaitu perumpamaan tetapi diikuti bagian kalimat yang menjelaskan. Yang terakhir, ibarat, yaitu seperti perumpamaan dan tamsil tetapi diikuti bagian yang menjelaskan yang berisikan perbandingan dengan alam. Kemudian dongeng. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian luar biasa yang penuh hayalan atau fiksi, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya seperti dongeng Putri Cinderella dan lain-lain. Dongeng biasanya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, peristiwa atau isi, kemudian penutup. Pendahuluan merupakan bagian pengantar untuk memulai dongeng. Peristiwa atau isi merupakan kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu.
Kemudian penutup merupakan akhir dari bagian cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Kalimat penutup yang sering digunakan dalam dongeng, misalnya, mereka hidup bahagia selamanya. Fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Dalam fabel, binatang digambarkan memiliki sifat seperti manusia. Contoh fabel yang terkenal di Asia Tenggara adalah dongeng Si Kancil. Ciri-ciri fabel yaitu yang pertama, tokoh utamanya binatang. Kedua, alur ceritanya sederhana. Ketiga, cerita singkat dan bergerak cepat. Keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Yang kelima, gaya penceritaan secara lisan. Yang keenam, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Yang ketujuh, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Kemudian yang berikutnya adalah legenda. Definisi dan pengertian legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi, yang ceritanya dihubungkan dengan tokoh sejarah, telah dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. Bila melihat dari definisi dan pengertian legenda, maka legenda dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Legenda keagamaan. Di dalam legenda keagamaan, banyak kita jumpai kisah-kisah para wali penyebar Islam. Misalnya Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar di Jawa, sedangkan di Bali kita dapat temui legenda tentang kisah Ratu Calon Arang. 2. Legenda kegaiban. Legenda ini berkisah tentang kepercayaan rakyat pada alam gaib. Misalnya, kerajaan gaib orang Bunian Rimba di Raya Sumatera, kerajaan gaib Pajajaran di Jawa Barat, kerajaan gaib Laut Kidul di Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan Si Manis di Batan Ancol dari Jakarta. Yang ketiga, legenda perseorangan. Legenda perseorangan menceritakan tokoh tertentu yang dianggap pernah ada dan terjadi. Misalnya, Sabai Nan Alwi dan Si Pahit Lidah dari Sumatera, Si Pitung dan Nyai Desima dari Jakarta, Lutung Kasarung dari Jawa Barat, dan lain-lain. Keempat, legenda lokal. Legenda lokal adalah legenda yang berhubungan dengan nama, tempat terjadinya gunung, bukit, danau, dan sebagainya. Misalnya legenda terjadinya Danau Toba di Sumatera, Sangkuriang atau legenda Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Roro Jonggrang di Yogyakarta dan Jawa Tengah, Aisyaka di Jawa Tengah, dan Desa Trunyan di Bali. Sage adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Beberapa contoh sage adalah Calon Arawang, Ciung Wanara, Air Langga, Panji, Samardana, dan lain-lain. Mitos adalah cerita prosa rakyat yang ditokohi para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain kayangan dan dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita atau penganutnya. Mitos pada umumnya menceritakan tentang terjadinya alam semesta, dunia, bentuk khas binatang, bentuk topografi, petualangan para dewa, kisah percintaan mereka, dan sebagainya. Mitos itu sendiri ada yang berasal dari Indonesia dan ada juga yang berasal dari luar negeri. Contohnya, Jawa Timur. Gunung Semeru dianggap oleh orang Hindu, Jawa, dan Bali sebagai gunung suci Mahameru atau sedikitnya sebagai puncak Mahameru yang dipindahkan dari India ke Pulau Jawa. Mitos di Indonesia biasanya menceritakan tentang terjadinya alam semesta, terjadinya susunan para dewa, terjadinya manusia pertama, dunia dewata, dan terjadinya makanan pokok. Selanjutnya, cerita jenaka merupakan bagian cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu yang dapat membangkitkan tawa. Bahan ceritanya didasarkan pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Alur ceritanya berpusat pada kelakuan pelaku. Contoh cerita jenaka yang berkembang dalam masyarakat Indonesia seperti Si Kebayan Sunda, Lebay dari Malang, Sumatera. Hikayat.
Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Contohnya Hikayat Si Miskin. Selanjutnya cerita berbingkai. Cerita berbingkai sering diartikan sebagai cerita dalam cerita. Maksudnya cerita berbingkai itu bentuk cerita yang berpokok pada suatu cerita, kemudian menerbitkan bermacam-macam cerita lagi. Cerita yang menjadi pokok dianggap sebagai bingkainya. Contohnya cerita Aladin dan Lampu Wasiat. Selanjutnya cerita Pelipur Lara. Cerita Pelipur Lara adalah cerita yang bermaksud menghibur orang yang sedang sedih, terutama kaum remaja yang sedang terkena asmara. Ciri-ciri cerita Pelipur Lara adalah sebagai 1. Selalu ada lukisan yang indah dan berulang-ulang. Yang kedua, kaya dengan fantas, misalnya bidadari dari kayangan. Yang ketiga, pertemuan antara pria dan wanita selalu dengan tokoh perantara yang diberi nama Nenek Kebayan, Bujang Selamat, Si Berkat, Si Kembang Manik, atau Kembang Jinak. Selanjutnya contoh cerita Pelipur Lara adalah yang pertama Hikayat Nalim Demam, yang kedua Hikayat Anggun Cik Tunggal, yang ketiga Hikayat Raja Budiman, yang keempat Hikayat Raja Ambon, yang kelima Hikayat Si Miskin. Epos. Epos adalah cerita tentang kepahlawanan suatu bangsa. Wiracerita berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu wira berarti pahlawan dan ceritanya adalah cerita. Contoh epos yang terkenal adalah kisah Mahabharata. Yang B. Karya sastra baru. Karya sastra baru atau karya sastra modern adalah karya sastra yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat modern. Sastra modern lahir setelah munculnya pergerakan nasional atau tidak berada pada zaman dahulu atau zaman kerajaan. Karya sastra baru biasanya telah dipengaruhi oleh karya sastra asing sehingga sudah tidak asli lagi. Ciri-ciri karya sastra baru. Yang pertama, pengarang dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, bahasanya tidak klis. Yang ketiga, proses perkembangan dinamis. Yang keempat, tema karangan bersifat rasional. Yang kelima, bersifat modern atau tidak tradisional. Yang keenam, masyarakat santris berkutat pada masalah kemasyarakatan. Selanjutnya distikon. Distikon adalah bentuk puisi yang terdiri atas 2 baris dalam tiap bait. Ini contoh teks puisinya. Selanjutnya tesina. Tesina adalah bentuk puisi baru yang terdiri atas 3 baris dalam tiap bait. Ini adalah salah satu contoh teks tesina. Kuarten. Kuarten adalah bentuk puisi baru yang terdiri dari atas 4 baris dalam tiap bait. Berikut contohnya. Queen. Queen adalah bentuk puisi baru yang terdiri atas 5 baris dalam tiap bait. Berikut adalah contoh Queen. Berikutnya sextet.
Sextet adalah bentuk puisi baru yang terdiri atas 6 baris dalam tiap bait. Berikut contoh sextet. Septime. Septime adalah bentuk puisi baru yang terdiri atas 7 baris dalam tiap bait. Contohnya, stanza. Stanza adalah bentuk puisi baru yang terdiri atas 8 baris dalam tiap bait. Berikut contohnya. Soneta. Soneta adalah bentuk puisi baru yang terdiri atas 14 baris dengan susunan 2 kuarten dan 2 sektet. Contohnya, puisi-puisi kontemporer. Puisi kontemporer dapat diartikan sebagai puisi yang diciptakan pada waktu kini. Kekinian ini terlihat dari kebebasan puisi kontemporer. Puisi ini tidak terikat oleh bentuk dan rima. Tujuan dari penciptaan puisi ini adalah untuk menyampaikan gagasan. Ciri-ciri puisi kontemporer. Bentuk tulisannya unik, penulisan kata, baris ataupun bait tidak sesuai dengan penulisan puisi secara umum. Dapat terjadi kemacetan bunyi dan sampai tidak dapat dibaca. Karena terkadang puisi kontemporer hanya berupa tanda baca menggunakan idiom yang tidak lazim. Ditemukan banyak pengulangan kata, frasa atau kelompok kata. Terkadang mencampur adukan kata dalam bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Menggunakan gaya bahasa paralisme dikombinasi dengan hiperbola. 1. Puisi mantra. Jenis puisi kontemporer yang satu ini berkaitan dengan salah satu jenis puisi lama, yaitu mantra. Puisi mantra pertama kali diperkenalkan oleh Sutarji Kaldrum Bahri. Puisi mantra memiliki beberapa ciri, yaitu mantra disajikan untuk menimbulkan efek tertentu, digunakan untuk menghubungkan dengan dunia misteri, memberikan efek kemanjuran. Contoh puisi mantra, Shanghai. Ping di atas pong, pong di atas ping. Ping ping bilang pong, pong pong bilang ping. Mau pong bilang ping, mau bilang pong. Mau ping bilang pong, mau bilang ping. Ya pong, ya ping, ya ping, ya pong. Tak ya pong, tak ya ping, ya tak ping, ya tak pong. Sembilu jarakmu merancap nyaring. 2. Beling. Kata beling berasal dari bahasa Jawa yang berarti nakal atau sulit diatur. Arti kata beling ini ternyata sesuai dengan ciri khas puisi ini. Ketentuan-ketentuan umum dalam puisi tidak berlaku dalam puisi beling. Puisi beling tidak mengikuti aturan. Ciri-ciri puisi beling antara lain biasanya berisi kritik sosial untuk pemerintahan. Dapat juga digunakan untuk menyindir penyair puisi jenis yang lain. Pengarang mengutamakan unsur kelakar tanpa ada unsur tersirat. Contoh puisi beling, kesejukan di tengah kota, pasti AC. Kesejukan di tengah kampung, sepoi angin. Yang satu membuang uang karena kebutuhan, yang satu gratis menyehatkan. 3. Puisi konkret. Puisi konkret merupakan puisi yang menitik beratkan tampilan grafis pada susunan katanya. Susunan grafis dapat menyerupai gambar tertentu. 4. Puisi tanpa kata. Sesuai dengan namanya, puisi ini tidak menggunakan kata untuk mengungkapkan ekspresinya. Sebagai gantinya digunakan titik, garis, huruf, atau simbol tertentu. 5. Puisi mini kata.
Puisi ini merupakan jenis puisi kontemporer yang minim sekali menggunakan kata, akan tetapi dilengkapi simbol lain berupa huruf, garis, atau tanda baca. 6. Puisi multilingual. Puisi multilingual menggunakan kata atau kalimat dalam berbagai bahasa, baik bahasa daerah atau bahasa asing. 7. Puisi suprakata. Puisi ini adalah puisi yang menggunakan kata-kata konvensional dan susunannya dijungkir balikan sehingga menciptakan kosakata baru yang belum ditemui sebelumnya. Aspek bunyi dan ritme merupakan hal yang paling ditonjolkan. Puisi ini lebih mirip dengan puisi mantra karena digunakan untuk merangsang timbulnya suasana magis. 8. Puisi idiom baru. Puisi idiom baru menggunakan idiom baru di dalamnya. Kata yang digunakan dalam puisi ini diungkapkan dengan cara baru sehingga mengandung senyawa baru. Idiom yang digunakan dalam puisi ini adalah idiom yang jarang digunakan. Prosa. 1. Cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Struktur penyusun cerpen terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ciri-ciri dari cerpen. Sebuah cerpen memiliki ciri yang khas di antara karya sastra lain, yaitu bersifat fiktif atau karangan dari penulis. 2. Tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Dapat dibaca dengan sekali duduk. 4. Diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. 5. Memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. 6. Biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. 7. Memiliki pesan moral yang terkandung. Novel. Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur pembentuk intrinsik dan ekstrinsik. Novelis merupakan sebutan bagi penulis yang menulis novel. Pengertian novel menurut Dr. Andes Jacob Sumarjo. Novel adalah sebuah bentuk sastra yang sangat populer di dunia. Bentuk sastra yang satu ini paling banyak beredar serta juga dicetak sebab daya komunitasnya yang sangat luas di dalam masyarakat. Ciri-ciri dalam novel, yaitu jumlah kata dalam novel lebih dari 35.000 kata. Yang kedua, terdiri dari setidaknya itu 100 halaman. 3. Durasi akan membaca novel itu setidaknya 2 jam atau 120 menit. 4. Ceritanya lebih dari satu impresi, efek, serta emosi. 5. Alur cerita cukup kompleks dalam novel. 6. Seleksi cerita dalam karya sastra novel lebih luas. 7. Ceritanya lebih panjang, namun tidak banyak juga kalimat yang diulang-ulang. 8. Novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan atau mengilustrasikan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Roman merupakan suatu bagian dari karya sastra yang memiliki bentuk prosa yang berisikan pengalaman hidup dari para tokoh, yang bermula dari dia lahir hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Ciri-ciri roman. A. Memiliki suatu alur cerita yang kompleks. B. Memiliki karakter tokoh yang dapat mendalami cerita dan dapat disajikan dengan mendetail. C. Roman menceritakan tentang kehidupan dari tokoh itu dari dia lahir hingga tokoh tersebut meninggal. Jenis-jenis roman. Berikut adalah beberapa jenis roman yang diantaranya adalah 1. Roman percintaan, Liebesroman. 2. Roman anak dan remaja, Kinder- und Jugendroman. 3. Roman petualangan, Abenteuerroman. 5. Roman pendidikan, Bildungsroman. Yang selanjutnya roman kriminal dan detektif, Krimi and Detektif Roman. Selanjutnya roman hiburan, Unterhaltungsroman. Selanjutnya roman psikologi,
Psikologi roman. Drama. Drama adalah sebuah jenis karya sastra yang menceritakan sebuah kisah dari watak atau tingkah laku manusia lewat peran serta dialog yang ditunjukkan di atas panggung. Struktur dari drama yaitu babak atau episode. Yang kedua, adegan. Yang ketiga, dialog. Yang keempat, prolog. Yang kelima, epilog. Unsur-unsur dalam drama yaitu 1. Tema. Yang kedua, alur. Yang ketiga, tokoh. Yang keempat, watak. Yang kelima, latar. Yang terakhir, amanat. Terima kasih telah menyaksikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.